Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita lanjut membahas tentang inverse fungsi dan turunannya. Nah, jadi kenapa kita belajar ini? Jadi gini kan, kita di fungsi transenden ini belajar fungsi-fungsi baru nih. Cara kita dapetin fungsi baru, salah satunya adalah dengan mencari inverse-nya. Nah, inverse satu fungsi itu adalah satu fungsi baru tersendiri gitu. Contohnya gimana? Jadi biasanya kan kita punya fungsi itu y sama dengan fungsi x gitu ya. Misalkan sama dengan bla 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 x kuadrat plus bla 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 x plus angka berapa gitu kan ya. Nah, inverse fungsi adalah kalau kita punya y, x-nya berapa gitu. Kebalikannya dari yang ini. Kalau ini kan kita masukin x-nya ke sini, nanti kita dapatlah. Kalau kita hitung kita dapat y-nya. Nah, jadi kita dari x kita mau dapetin y. Nah, inverse fungsi itu kebalikannya. Jadi dari y kita mau dapetin x. Jadi misalkan kayak kita punya fungsi kayak gini gitu. Nah, biasanya kita untuk setiap x ini kita dapat y-nya, dapat y-nya, dapat y-nya. Ini juga dapat y-nya, dapat y-nya, dapat y-nya. Nah, sekarang kebalikannya, kita mau cari buat misalkan y ini itu x-nya berapa, untuk y ini x-nya berapa, untuk y ini itu x-nya berapa gitu. Nah, masalahnya di sini adalah kalau fungsi kuadratik kayak gini untuk 1y, kita punya 2x gitu. Jadi nanti bingung fungsinya nulisnya gimana. Karena untuk 1y kita punya 2x, nggak boleh gitu. Jadi syarat dari keberadaan inverse fungsi yaitu fungsinya itu harus one to one. Jadi untuk 1y kita cuma boleh punya 1x. Contoh paling gampangnya adalah fungsi linear kayak gini. Jadi ini one to one pasti. Jadi untuk 1x, x di sini, y-nya ini. Untuk y di sini misalkan x-nya cuma 1. Untuk y di sini x-nya cuma 1 yang ini. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah kadang kita punya fungsi yang kita nggak bisa gambarin grafiknya atau kita nggak bisa bayangin grafiknya dari seluruh domain gitu. Jadi kita nggak bisa pastiin ini one to one tuh susah gitu. Cara lebih mudah memastikannya adalah kalau fungsi itu monoton. Monoton naik atau turun nih. Contohnya kayak gini. Kalau fungsinya monoton naik kayak gini, dia pasti one to one. Contoh lain, misalkan kita punya fungsi kayak gini nih. Nah, meskipun dia kelok-kelok, asal dia monoton naik nih ya. Ini anggapnya ini gitu. Jadi untuk setiap satu titik, satu x, pasti ada satu y. Nggak mungkin ada lebih gitu. Fungsi yang monoton. Begitu juga dengan fungsi yang monoton turun gitu. Pasti untuk satu y cuma ada satu x, satu y ada satu x, satu y cuma ada satu x gitu. Nah, itu syarat dari keberadaan inverse fungsi. Contoh paling gampangnya gimana? Misalkan paling gampang kita mau pakai fungsi linear nih ya, contoh. Mencari inverse nih. Jadi misalkan kita punya y sama dengan x plus 1. Nah, cara mencari inverse adalah kita mau cari x untuk setiap y. Nah, berarti kita mau cari x sama dengan bla 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 y plus bla 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 gitulah ya. Nah, untuk kasus ini x berarti sama dengan 1 kali y minus 1 gitu kan ya. Jadi kita bisa dapat inverse dari y sama dengan x plus 1 itu y minus 1 gitu. Nah, setelah kita ubah kayak gini, kita ubah lagi nih. Ini kita ubah lagi. Jadi x-nya kita ubah jadi y. Jadi y sama dengan x minus 1. Nah, jadi ini inverse-nya adalah yang ini. Nah, selanjutnya kita mau bahas satu properti menarik dari inverse nih. Jadi misalkan fungsi kita awalnya kayak gini. Nah, kalau misalkan kita inverse kan kita bakal cari y untuk setiap y itu x-nya berapa gitu kan. Seakan-akan kita tuh ngelihatnya kalau biasa kan dari bawah ke atas nih ya. Untuk x sekian, y-nya berapa, untuk x sekian, y-nya berapa dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita lihatnya tuh seakan-akan dari kiri ke kanan. Jadi untuk y sekian, x-nya berapa, untuk y sekian, x-nya berapa gitu. Nah, cuman kita nulis inverse-nya itu nggak di independent variabelnya, itu nggak si y, tapi tetap si x gitu. Jadi kayak gini. Jadi setelah kita ubah jadi x-nya, kita ubah lagi nih, x-nya kita jadiin y gitu. Nah, berarti kan kita pengen lihat dari kiri ke kanan tadi itu, tapi kita balik lagi supaya kita lihatnya dari, jadi seakan-akan y-nya ini x-nya gitu. Nah, berarti kan kayak kita cerminkan terhadap ini nih. Nah, kita cerminkan terhadap ini, jadi kayak kita punya inverse-nya tuh yang ini. Benar nggak sih kalau kita lihat? Jadi y-nya jadi x, jadi kita lihat dari kiri ke kanan, tapi kita balik lagi gitu, supaya kita lihatnya dari atas ke bawah. Ya kan? Jadi, misalkan ini fx, ini adalah f inverse x. Nah, by the way,
lambang inverse adalah pangkat minus 1 ini. Nah, sekarang misalkan ya di sini titik ini itu adalah titik A, B deh. Terus titik ini itu adalah titik C, D. Nah, berarti gradien dari f aksen X, gradiennya itu adalah B minus D per A minus C, ya nggak? Nah, sekarang kita lihat kalau inverse-nya. Jadi inverse kan dicerminin terhadap ini, Y sama dengan X kan. Berarti Y-nya jadi X, X-nya jadi Y gitu. Berarti kita di sini punya A, B. Berarti kita cerminin jadi B, A gitu kan. Misalkan di sini itu B, A. Terus di sini C, D. Berarti misalkan dicerminin ke sini, ini kita punya titik D, C gitu kan. Nah, F inverse aksen, jadi gradiennya itu di sini kita jadi punya A minus C dibagi B minus D. B minus D. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan kalau turunan dari turunan yaitu F aksen itu berkaitan dengan inverse-nya menjadi turunan inverse-nya. Gitu. Di sini kita punya B min D per A min C, di sini sedangkan di inverse-nya kita punya A min C per B min D. Nah, biar lebih yakin lagi, kita cobain aja di fungsi yang gampang. Misalkan, kita punya fungsi linear lagi. Y sama dengan setengah X minus 2 gitu. Setengah X minus 2. Ya, misalkan kayak yang hitam ini lah ya. Fungsi linear Y sama dengan setengah X minus 2. Nah, buat cari inverse-nya, prosedurnya kayak yang tadi kita lakuin, berarti kita ubah jadi X sama dengan. Berarti ini jadi X sama dengan 2Y plus 4. Benar kan? Nah, maka kita dapat inverse-nya adalah Y sama dengan 2X plus 4. Nah, di sini udah jelas nih yang pertama, fungsi kita biasa, gradiennya si M-nya adalah 2,5. Sementara di inverse-nya, M-nya gradiennya adalah 2 atau sepernya gitu. Nah, ini adalah teorema turunan dari inverse gitu. Jadi, turunan dari fungsi inverse-nya di suatu titik, hubungannya itu adalah sepernya. Tuh. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga membantu kalian ya buat memahami materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.